kita sering tanya salahkan waktu. Nyawate hantip. Waktu bagah. Selalu kita salahkan waktu. Padahal Allah Subhanahu wa taala sudah mengingatkan waktu itu adalah harus dimanfaatkan semaksimal mungkin. Maka Nabi Isa alaihi salam mengatakan bahwa ad-dunya salah satu ayam. Dunia cuma leuro. Waktu cuma 3 saat. Dunianya leuro. Sekalipun yang kita jalani dunia ini adalah seminggu 7 hari, sebulan 30 hari, sidun leher itu 60 euro. Tetapi hakikatnya kata Nabi Isa, dunia cuma 3 hari saja. Maka hati-hati, kita harus cepat memanfaatkan waktu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illalladzina amanu wa 'amilus sholihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Hadirin kaum muslimin dan muslimat sidang jamaah subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari tiada henti-hentinya sebagai hamba yang tunduk dan patuh kepada Allah selalu bersyukur atas segala limpahan rahmat dan nikmat kepada kita. Sampai subuh ini kita masih merasakan nikmat Allah, yaitu setelah Allah berikan nikmat yang terbesar, yaitu nikmat tidur, kita dibangunkan kembali oleh Allah untuk menjalani titah dan perintah daripada Allah Subhanahu wa taala, yaitu ibadah salat subuh berjamaah yang mudah-mudahan Allah lipat gandakan pahalanya 27 derajat. Salawat beriring salam kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah meninggalkan kepada kita agama, yaitu Islam, sebagai agama akhir dan agama yang telah sempurna Allah berikan kepada Rasul dan kepada kita umatnya melalui pernyataan daripada Allah pada saat Rasul melakukan haji wada, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madinah. Pada hari ini telah kusempurnakan kepadamu Muhammad, yaitu agama Islam, dan telah kucukupkan nikmatku atasmu, dan aku rela Islam menjadi agamamu. Hadirin yang berbahagia, kita tidak berbicara tentang Islam karena Islam adalah agama yang telah turun-temurun kepada kita umatnya, sehingga kita hanya tinggal melaksanakan nilai-nilai Islam yang ditinggalkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jemaah yang berbahagia, pada kesempatan yang singkat ini saya ingin mencoba kita mengupas sedikit tentang ayat yang sangat-sangat sederhana tetapi sangat bermakna apabila kita kaji dan kita laksanakan,
yaitu surat Al-Asr, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Asri, Bismillahirrahmanirrahim, wal asri, demi masa, demi waktu. Allah bersumpah dengan waktu. Kalau Allah sudah bersumpah dengan sesuatu, berarti di dalamnya ada sesuatu nilai yang lebih apabila mau dilaksanakan oleh hambanya. Seperti Allah bersumpah dengan waktu duha, wadduha. Itu ada rahasia yang terbesar di dalam waktu duha itu sendiri. Maka hamba Allah untuk hanya melaksanakan, yaitu sumpah-sumpah yang Allah telah sebutkan di dalam Al-Quran. Demi masa, apakah masa Rasulullah? Allah tidak menyebutkan masa kapan. Apakah masa Rasulullah? Apakah masa sahabat? Apakah masa tabi'in, tabi'in, ulama mutaqaddimin, ulama mutaakhirin, sampai kepada kita sekarang? Allah katakan, innal insana lafi khusr, sesungguhnya manusia itu selalu dalam kerugian. Jadi kalau Allah tanya manusianya sabi lam rugo, ya. Cuma menyatakan kalian orang Aceh yang tidak pernah rugo. Orang Aceh tidak pernah rugi, selalu untung. Ada mopok kita patah kaki-kaki, takkan untung patah kaki. Hana mati, semuanya untung. Yang kelebihan tanya orang Aceh, sehingga hana membawa beban yang sangat berat. Kecuali kata Allah, illalladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman, wa amilus shalihat, dan orang-orang yang selalu beramal dengan amal kebaikan, amal yang soleh. Wa tawassaw bil haq, dan orang-orang yang selalu mewasiatkan dengan kebenaran. Wa tawassaw bis sabr, dan orang-orang yang mewasiatkan dengan kesabaran. Maka pada subuh ini saya hanya mengingatkan kepada kebenaran, bukan memberikan petunjuk, karena petunjuk itu pada Allah. Karena Allah katakan, fadzakir innama anta muzakkir, beri peringatan, karena sesungguhnya engkau tugas memberikan peringatan. Kepada Nabi kita Muhammad Rasul pun tidak diberikan hak memberikan petunjuk hidayah, karena hidayah itu ada pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jemaah yang berbahagia, menyangkut dengan waktu, rasanya waktu ini adalah selalu cepat. Dan dalam kehidupan manusia sering tanya salahkan waktu. Nyawate hantip, waktu bagah, selalu kita salahkan waktu. Padahal Allah Subhanahu wa ta'ala sudah mengingatkan, waktu itu adalah harus dimanfaatkan semaksimal mungkin. Maka Nabi Isa alaihissalam mengatakan bahwa ad-dunya salah satu ayam, dunia cuma leuro, waktu cuma 3 saat. Dunianya leuro. Sekalipun yang kita jalani dunia ini adalah seminggu 7 hari, sebulan 30 hari, sidun leher itu 60 euro. Tetapi hakikatnya kata Nabi Isa, dunia cuma 3 hari saja. Maka hati-hati, kita harus cepat memanfaatkan waktu. Apa itu 3 hari? Yang pertama kata Nabi Isa, yaumu amsin, hari kemarin, barawa, qad madat ma biyadika minhu syai', hari kemarin itu hari yang sudah berlalu, bukan lagi hari kita, tidak bisa kita gapai. Hanya mungkin talili uro yang baru telah lewat. Maka menyebar otanya nata manfaatkan waktu
Untuk yang 4 tadi, kata Allah, adakah kita termasuk orang yang beriman? Adakah kita termasuk orang yang beramal saleh? Ini pasti nanti akan jumpa dengan Allah. Memanfaatkan waktu itu. Karena dalam surah Al-Kahfi ayat terakhir Allah katakan, syarat mau ketemu Allah 2. Syarat mau bertemu dengan Allah 2. Yaitu yang pertama adalah beramal dengan amal soleh, dan yang kedua adalah dalam beribadah tidak syirik kepada Allah. Liqa'i rabbih, faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan shalihan. Siapa saja yang mengharapkan ingin bertemu dengan Allah, dengan Tuhannya nanti di hari kiamat, falyamal amalan shalihan, maka hendaklah dia beramal dengan amal yang soleh. Wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada, dan tidak ada syirik pada saat dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kemarin sudah kita manfaatkan waktu itu, insya Allah kita tidak rugi dalam hidup. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua kata Nabi Isa, yaumu qadin la tadri atudrikuhu amla. Yang kedua urosingoh. Urosingoh tidak seorang pun yang bisa memprediksi bahwa bisa kita nyutamong dalam urosingoh. Apakah tanya sempat tahu dip untuk hari besok? Tidak ada yang tahu. Kadang-kadang buat tajak-jak karbah buat jalan. Kadang-kadang buat tajak-jak kamu pun. Ini untuk hari besok tidak ada yang bisa memprediksi. Dia bisa hidup beraktivitas. Cuma kita hanya bisa berencana. Untuk hari besok kita hanya bisa berencana. Tapi rencana itu belum tentu sampai. Wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Kita berencana dan Allah juga punya rencana, tapi sebaik-baik rencana adalah rencana Allah. Maka untuk hari besok tidak ada orang yang bisa memastikan hidup. Pu aktivitas tanya singa. Maka sehingga Allah nebut dalam Quran, wala taqulanna li syai'in inni fa'ilun zalika ghada illa ayyasha Allah. Baik sagai-sagai takin ledanyo, jangan sekali-sekali kita katakan aku akan kerjakan ini besok. Lun tengah nyo lun tengah kena lun ya. Jangan, kata Allah, illa ayyasha Allah, kecuali diiringi dengan kalimat insyaallah. Maka kadang-kadang tanya dalam ulil mempermainkan kata insyaallah. Tidak berusaha ke arah untuk bisa melaksanakan hal tersebut. Ketika undang lego pakaja insyaallah. Kali itu saya kali saja buat insyaallah yang kali tanya. Berarti hana saja, hana kehendaki Allah. Kalimat insyaallah harus berupaya untuk bisa melaksanakan. Ya. Jadi untuk hari besok adalah umur kita di tangan Allah, tidak tahu. Ya. Tidak ada seorang pun yang bisa mengerjakan besok rencana yang telah disusun. Jamaah yang berbahagia, dan yang ketiga adalah wa yaumu anta fihi fagtanimhu. Hari yang ketiga adalah hari di mana kamu berada di dalamnya, itulah hari kita. Fagtanimhu, kata Nabi Isa, rebutlah kesempatan itu. Sedang subuh kita setelah solat kita berada dalam masjid, ini hari kita ini. Nyoro tanyo, kesempatan tanyo.
Apa yang dilakukan ketika dalam masjid? Laksanakan perintah agama. Ketika kita duduk, kita niat iktikaf, karena itu hari kita. Ketika kita diberikan kesempatan oleh Allah, diberikan jabatan, itu hari kita berbuat untuk rakyat. Kita diberikan nikmat oleh Allah, harta, berbuat untuk agama, karena itu hari kita. Kesempatan itu tidak ada dua kali. Umur itu hanya sekali. Maka kesempatan itulah yang kita rebut. Kata Nabi Isa, kesempatan di mana kamu berada di dalamnya, rebut. Masa muda, rebut kesempatan itu untuk beribadah kepada Allah, karena itu kesempatan kita. Sehingga Nabi katakan nanti di akhirat, orang yang dijamin Allah mendapat payung daripada Allah masuk surga hanya orang muda. Salah satu golongan di antara 7 golongan nanti yang mendapat payung daripada Allah di hari yang tidak ada payung kecuali payung Allah. Wa syabun nasya'a ibadati rabbih. Seorang pemuda yang menggunakan masa mudanya untuk beribadah kepada Allah. Masa muda dia terus menggunakan masa mudanya untuk beribadah kepada Allah. Ini kadang-kadang kita kan sebaliknya. Ketika muda kurang perhatian kita untuk beribadah, ketika tua sudah pensiun baru betah di masjid. Allah, Rasul tidak bilang. Yang Rasul bilang adalah wasyabun nasya'a ibadati rabbi. Kesempatan itu digunakan untuk beribadah kepada Allah oleh seorang pemuda. Nanti dipayungi oleh Allah di akhirat. Cuma kadang-kadang kita yang sudah tua-tua ini, kalau tidak kita sempat memanfaatkan waktu muda itu, kita manfaatkan waktu tua, tidak salah. Tapi yang dijamin oleh Rasul adalah pemuda yang menggunakan masa mudanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena dengan amal yang dilakukan tadi, orang yang beriman, orang yang beramal soleh, orang yang mewasiatkan dengan kebenaran, dan orang yang selalu mewasiatkan dengan kesabaran, inilah orang yang bisa memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya, dan pada akhirnya dia nanti adalah ketika kembali kepada sanggup mempertanggungjawabkan semuanya. Sebab belum tentu ibadah yang kita lakukannya apakah untuk masuk surga, belum tentu. Yang kejadian oleh Allah dalam Quran, am hasibtum an tadkhulul jannata walamma ya'lamillahu alladzina jahadu minkum wa ya'lamas sabirin. Apakah kamu menyangka bahwa kamu akan masuk surga, kata Allah, sementara bagi Allah belum jelas sejauh mana jihadmu, sejauh mana perjuanganmu, dan sejauh mana kesabaranmu. Tidak ada yang bisa jamin dengan ibadah kita masuk surga. Tapi yang bisa menjamin kita masuk surga adalah dengan iman dan amal saleh serta keikhlasan. Ketika kita bangun subuh, ikhlas enggak? Apakah dipaksa? Kalau itu tidak ikhlas, berarti amal yang kita lakukan itu adalah bukan amal soleh. Maka Allah menanyakan belum tentu. Apalagi Nabi bilang, inna ahadakum la ya'malu bi'amalil jannah. Seseorang kamu beramal dengan amal surga, tak ibadah, kamu sedekah, tobat, tabuh dulu, bak jalan, itu amal soleh. Kamu beramal dengan amal surga, hatta yakunu bainahu wa bainaha illa zira'in. Jauh kamu dengan surga, kata Allah, sejengkal, sehasta lagi. Fi hati tanya ini lublam surga. Fayusbika alaihimul kitabu fayamalu bi'amalin nar.
katotat dengan surga Allah kalau dengan amal ibadah tanyo melampaui ketentuan Allah kepadanya, maka dia beramal dengan amal neraka, fayadkhulaha, maka dia beramal dengan amal neraka, fayadkhulaha, maka dia dimasukkan ke dalam neraka. Nyen buno tanyo beramal dengan amal surga, dengan amal soleh. Tapi babi uktu tafsirin inilah yang disebut oleh Rasul, yaitu dengan husnul khatimah, su'ul khatimah. Amal soleh yang terpubuk nandun, tapi terubah akhir di penghujung, maka kitanya ruh tapegot yang lain, maka adalah kita termasuk golongan su'ul khatimah. Tapi sebaliknya Nabi, inna ahadakum la ya'malu bi'amalin nar, sesungguhnya seseorang kamu beramal dengan amal neraka, pubut jihad, pubut kejahatan-kejahatan, salat diabaikan, semua perintah agama ditinggalkan, fayamalu bi'amalin nar, dia beramal dengan amal neraka, sehingga dia tinggal antara dia dan neraka, kata Nabi, illa zira'in tihahtu, menan mati langsung dalam neraka. Tapi melampaui ketentuan Allah kepadanya, fayamalu bi'amalil jannah, maka dia beramal dengan amal surga, fayadkhulaha, maka dia masuk ke dalam surga. Nyokunya jino tengku umat Islam kamli pekarbu tanyo bahwa hai pateli yang kebuai Nabi. Kebuai Nabi, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa yang di akhir kalamnya bisa mengucapkan kalimah la ilaha illallah, masuk surga. Inilah yang dimaksud oleh Nabi, bahwa si hati kena tamong neraka, tapi karena amal terakhirnya dia mengucapkan kalimah la ilaha illallah, dia masuk surga. Soal amal di belakang Allah tidak lihat lagi, maka yang dilihat di akhirnya. Cuma sekarang sudah ada orang yang meragukan kalimat-kalimat Rasul, hadis-hadis Nabi. Nah, orang yang pegah bermasak dan kata-kata bisa masuk surga. Ini sampai akhir hayat kita sanggup memanfaatkan waktu, yaitu waktu untuk mengucapkan kalimah tauhid, sehingga dia masuk surga. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka kita beribadah ini adalah memanfaatkan waktu dengan ikhlas kepada Allah, yaitu amal soleh benar-benar yang kita persembahkan kepada Allah. Kalau ini yang kita lakukan pada akhirnya setelah kita kembali kepada Allah, juga syarat masuk surga selanjutnya adalah yang tidak diragukan apabila kita lepas daripada persoalan-persoalan nanti. Yang kita baca dalam Al-Quran, bahwa orang meninggal, khalaqal mauta wal hayata, Allah menciptakan mati. Dalam ayatnya Allah awal juga diciptakan oleh Allah mati, bukan hidup. Liyabluwakum, ujian, nyan matinya ujian tu so, ujian untuk orang mati dan ujian untuk orang hidup. Dua ujian untuk orang mati. Yang pertama, ujian untuk orang mati pada saat sakaratul maut. Karena pada saat waktu mudanya, waktu hidupnya tidak memanfaatkan waktu untuk mendekatkan diri kepada Allah, maka pada saat sakaratul maut diuji oleh Allah. Ujian yang sangat besar. Bisakah kita mengucapkan kalimat tauhid tadi atau tidak? Yang kedua, ujian yang kedua pada saat berada di alam barzah, di alam kubur, itu juga diuji dengan 6 pertanyaan. Sangguplah kita jawab? Kalau lempang di kubur, lempanglah sampai hari kiamat, kata Nabi. Kalau di kubur enggak lempang sampai hari kiamat, kata merah rahajinan. Diuji.
Kemudian sampai nanti di hadapan Allah diuji kembali. Apa diuji? Dengan 4 pertanyaan. La tazulu qadama 'abdin yaumal qiyamah hatta yus'ala an arba'in. Nanti di hari kiamat di hadapan Allah ternyata nyohan dibeli oleh Allah. Nya bahasa tak pegah geran 3 kali Allah. Hanya tak tahu. Kecuali sanggup dah jawab 4 pertanyaan. Itu an umrihi fima afnahu. Umuhu dapat. Umu yang tak sangka-sangka li kita nyo matang muda. Waktu tadang bak cermin maka Tuhan lagu. Karena umur yang begitu cepat berjalan, kemana kita habiskan umur itu? Kita manfaatkan waktu umur itu untuk beriman, untuk beramal. Kerja kepada orang Arab, al-waktu kasayf, waktu itu pedang. Fa innaka yaqta'hu fa innahu yaqta'ka. Kalau kamu tidak memotong dia, dia potong kamu. Tanya natratan karena tadi tantang mantang muda. Pada umur kabur lalu, waktu cepat sekali. Sehingga dalam kira Allah, sehabis salat, Allahumma tawil umurana, kata kalian tu dekat Tuhan, ya lan panjang umur. Mantu hanjil lagi panjang umur. Melaki Allah panjang umur. Makanya juga panjang dari Allah. Karena Allah sifat Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Walaupun Allah kalau kita tentukan umur kita dalam kandungan, tapi tak laki Allah, Allah akan bisa merubah. Panjang umur dari Allah. Allahumma tawil umurana. Karena kebanyakan kitanya begitu dekat sudah tua, merasa takut kepada kematian, sehingga banyak berdoa kepada Allah. Umur yang pertama. Wa anjismihi fima ablahu, tubuh yang sehat, hoda perusak, hoda perulah tubuh tanya. Alhamdulillah kita menghabiskan umur, merusakkan tubuh kita hanya di jalan Allah. Sanggup dah bedah poh 4:30 itu adalah waktu yang sangat menentukan. Disaksikan 5 malaikat. Dan yang ketiga, untuk lepas kitanya, apabila sanggup kitanya jawab, wa an ilmihi ma amalabi. Ilmiah. Yang ilmu yang kami minta, yang kata oleh ilmu adalah untuk beramal. Tak beramal. Ditanya dengan Allah, ilmu yang kana untuk beramal itu hanya popularitas. Yang kedua buat majlis taklim, yang tiada timba ilmu buat pesantren, tiada timba ilmu buat fakultas sehingga mendapat gelar-gelar yang begitu panjang. Digelar oleh masyarakat seorang tengku, seorang ustaz. Adakah kita beramal ilmu itu? Kalau tidak, ilmu juga akan mengganjal kita nanti di akhirat. Maka ilmu yang dicari untuk diamalkan, ditanya nanti. Dan yang terakhir yang ditanya adalah wa an malihi min aina iktisabahu wa fima anfaqahu. Yaitu harta dari mana kita peroleh, ke mana kita belanjakan. Harta 2 macam yang oleh Allah. Ho dari pada peroleh, ho dapat. Sebab ketika orangnya kita tidak sadar bahwa harta itu milik Allah, nanti baru sadar tanya. Pajan sadar wate kamati itu dengan jabatan, dengan harta, sehingga baru sadar. Baru terpegah di hadapan Allah. Bertapugah di hadapan Allah bahwa harta yang kita miliki, jabatan yang kita sandang, semuanya sirna. Inilah hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Semuanya inilah berawal, sanggupkah kita memanfaatkan waktu yang Allah sudah gariskan kepada kita, waktu untuk kita maksimalkan di dalam kehidupan kita dengan orang yang memanfaatkan waktu. Itulah orang yang sukses dunia dan akhirat. Mudah-mudahan bermanfaat tausiah singkat ini kepada kita semuanya dalam rangka kita menjalani hidup dan kehidupan untuk hari esok yang lebih baik.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma asin aqibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizyid dunya wa azabil akhirah. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannata wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma ansurna fa innaka khairun nasirin waftah lana ya fattah fa innaka khairul fatihin warzuqna ya razzaq fa innaka khairur raziqin waghfir lana ya ghaffar fa innaka khairul ghafirin warhamna ya rahman fa innaka khairur rahimin wahdina wa najjina minal qaumidh dhalimin wahdina wa najjina minal qaumil kafirin. Allahumma ighfir lana dzunubana wa dzunuba walidayna warhamhum kama rabbawna sirara. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma ij'al jam'ana fi hadzal makan jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Rabbana taqabbal minna du'aana innaka antas sami'un alim wa tub 'alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Rabbana hab lana min azwajina wa min zurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian kurang dan lebih ulun wala jemaah. Kesalahan berada pada ulun sendiri, kebenaran dari Allah Subhanahu wa taala. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.